Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CKN, berjumpa kembali nih bersama kita dari BPJS Kesehatan Cabang Cimahi dalam acara POCI, Podcast Cimahi. Nah, tentunya POCI ini akan terus menghadirkan informasi-informasi yang positif gitu ya, dan juga edukasi juga untuk seluruh Sobat JKN yang ada di Kota Cimahi maupun di Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini tentunya sesuai dengan request Sobat JKN ya, ini di beberapa waktu yang lalu baik melalui sosial media maupun kanal-kanal lainnya. Ini ternyata sedang rame nih. Ada satu topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini topik apa sih yang akan kita bahas hari ini? Nah, sebelum kita lanjut ke sana, saya akan memperkenalkan dulu. Hari ini kita kedatangan satu narasumber yang luar biasa yang sudah berkenan hadir bersama kita. Beliau adalah Bapak Oman Hendy. Nah, betul. Selamat siang Pak Oman. Selamat siang, Bapak. Ya, Pak Oman Hendy ini merupakan kepala ruangan IGD dari RSUD Cibabat Kota Cimahi ya Pak. Betul, Pak. Betul, baik. Nah, ini Pak Oman Hendy sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita akan ngobrol nih dengan beliau ya, Pak Oman, terkait dengan apa sih? Nah, yaitu tentang pelayanan atau tentang gawat darurat gitu ya, kegawat daruratan. Nah, itu ini yang hari ini kita akan ngobrol nih Pak Oman ya, gitu. Ternyata banyak pertanyaan nih di masyarakat gitu ya, dan banyak juga hal-hal yang perlu disampaikan gitu ya, mungkin sampai dengan saat ini itu banyak orang yang belum memahami, belum tahu. Oh, ternyata mungkin setelah ini harapannya mereka jadi lebih mendapatkan edukasi lagi ya, Pak Oman. Baik. Sebelumnya ini apa kabar Pak Oman, sehat? Kabar baik, luar biasa. Kabar baik ya, alhamdulillah. Selalu sehat ya Pak Oman. Amin. Tentunya sebagai seorang nakes mungkin ya, dan juga kepala IGD harus selalu fit dan sehat ya Pak Oman. Betul. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Oman. Sama-sama, Bapak. Sudah hadir di BPJS Kesehatan Cabang Cimahi untuk kita ngobrol-ngobrol santai mungkin ya, ngobrol ringan. Nah, ini untuk terkait gawat darurat gitu ya. Mungkin langsung saja ya Pak Oman ya. Ini ada banyak hal yang ingin diketahui nih oleh masyarakat. Yang pertama dan secara umum nih Pak Oman ya, secara mendasar, sebetulnya gawat darurat itu apa sih gitu ya? Apa sih yang dimaksud dengan gawat darurat? Ini banyak, sampai di sini aja nih masih banyak yang simpang siur gitu kan Pak Oman. Nah, ini apa sih sebetulnya gawat darurat tuh Pak Oman? Oh, siap. Izin ya Pak. Boleh, Pak. Sharing ya. Ya. Gawat itu berarti suatu kondisi. Iya. Di mana kondisi ini mengancam. Oke. Berarti apa yang terancam kondisi ini pada penderita atau pada pasien? Ya, terancam baik organ maupun nyawanya. Oh. Jadi gawat darurat itu adalah suatu kondisi terancam, baik jiwa, kemudian organnya. Kemudian kita hubungkan dengan darurat. Darurat itu membutuhkan pertolongan yang segera. Kalau misalnya tidak dilakukan pertolongan dengan segera, otomatis yang tadi disampaikan tentang gawat itu, baik organ, berarti tidak akan terjadi kerusakan. Kalau misalnya tidak diatasi, mungkin akan menyebabkan terjadinya kematian. Jadi gawat darurat itu adalah suatu kondisi terancam organ dan jiwanya, memerlukan tindakan cepat untuk mengatasi hal tersebut. Oke, baik. Jadi merupakan satu kesatuan ya, kesatuan, Pak Oman ya. Jadi sebetulnya antara gawat dan darurat sendiri itu memang memiliki definisi yang terpisah mungkin ya. Kalau gawat berhubungan dengan kondisi pasien, kalau darurat itu memerlukan penanganan yang segera. Oh, jadi gawat darurat itu Sobat JKN ya, pada intinya adalah kondisi terancam ya, baik organnya maupun jiwanya gitu ya, dan membutuhkan penanganan atau pertolongan segera ya. Kalau tidak dilakukan akan menyebabkan kematian baik organ maupun jiwa. Oke, nah itu gawat darurat tuh Sobat JKN, karena sampai di sini aja banyak yang belum memahami ya apa sih sebetulnya gawat darurat gitu ya. Karena juga pemahaman orang juga ada yang dengar-dengar gitu ya, ada yang bilang oh gawat darurat tuh macam-macam, ada yang gawat saja, ada yang gawat darurat gitu kan. Nah, itu memang ada ya Pak Oman ada, ya? Betul.
Jadi kalau di rumah sakit itu ada disebutnya triase. Oh, Jadi triase. triase itu memilah kondisi kegawatan pasien Oke. yang mungkin berhubungan dengan hal tadi. Oh. Apakah misalnya apa hanya gawat saja, tidak disertai darurat, misalnya atau darurat tidak gawat, atau misalnya ada pasien yang tidak gawat tidak darurat. Oh, ada juga ya. Oh, yang disebut triase itu ada yang dengan indikator warna itu ya, Nah, Pak betul. Oman ya, kalau di IGD ya. Mungkin betul. Sobat JKN atau saya juga pribadi sering melihat mungkin ya berapa kali betul. kalau melewat-lewat IGD rumah sakit itu pasti ada warna itu ya. warna, Ada betul. merah, Ada terus merah, ada kuning ya. Kemudian ada hijau. Hijau gitu ya. Oh, itulah triase ya. Triase. Itu yang menentukan kriteria seseorang saat masuk gitu ya, Pak Oman ya. Jadi triase itu untuk memilah Milahnya itu ya. kegawatan pasien. Oke. Karena kalau misalnya tidak dipilah, nanti seperti tadi yang di depan disampaikan, bahwa kalau misalnya pasien tidak dalam kondisi gawat darurat, kalau misalnya tidak dipilah, nanti penanganannya akan lama delay. Oke. Makanya kalau misalnya dengan dipilah di depan di ruang triase, kalau misalnya dari triase betul ini gawat darurat, tindakannya itu 0 menit, harus segera dilakukan. Oke, 0 menit ya 0 bahkan. menit harus Karena, segera dilakukan. oke, karena ada berdasarkan hasil pemilahan tadi itu Pemilahan ya. tadi. Adapun misalnya nanti pasiennya itu adalah darurat tidak gawat, berarti pasien bisa menunggu. Nah, itu masuknya di label kuning. Kalau tadi yang 0 menit itu merah, kalau label kuning itu masih bisa menunggu. Masih bisa menunggu ini misalnya tergantung nanti di berbagai rumah sakit kebijakannya seperti apa. Menunggunya itu lebih dari 15 menit. Oke, iya. Oke, nah ini kita akan ngobrol lebih dalam nih nanti ya. Kita akan ngobrol lebih detail ya. Mungkin karena ini Pak Oman sangat menarik sekali nih apa yang sudah dijelaskan oleh beliau nih Sobat JKN. Jadi kita lebih penasaran gitu ya Pak Oman ya. Jadi sebetulnya ada kriteria-kriteria khusus seseorang ketika memang dia harus atau ditangani lewat IGD itu memang tentunya ada kriteria-kriteria khusus ya Pak Oman ya. Oke, mungkin seperti apa sih Pak Oman detailnya gitu ya? Kadang kan Atau mungkin juga bisa diberi contohnya gitu ya, siap, yang sederhana gitu. boleh. Mungkin ini sharing pengalaman. Boleh. Orang ke rumah sakit, masyarakat ke rumah sakit itu menurut mereka itu gawat. Oke. Tapi kan belum tentu setelah sampai di rumah sakit itu gawatnya itu sesuai dengan persepsi keluarga. Oke. Jadi kalau misalnya di masyarakat itu berdarah-darah, Iya. kemudian kesakitan hebat itu gawat darurat, Gawat darurat, gitu, Pak ya. betul. Tapi setelah di rumah sakit dengan seleksi triase tadi dipilah kegawatannya, ya belum tentu gitu kan. Ya mungkin nanti masyarakat bisa memahami kenapa sih kok ini kan menurut saya gawat kok di tindakannya kok dinantikan gitu. Iya. Padahal mungkin kalau secara SDM di rumah Iya. sakit tersebut, kalau misalnya SDM-nya banyak bisa Iya. kan dilakukan. Iya. Tetapi kan tidak semua rumah sakit SDM-nya banyak. Betul. Mungkin ada kemungkinan ada SDM yang terbatas. Jadi kalau misalnya kondisi SDM yang terbatas pasti mengatasi dulu yang gawat. Oke. Tapi kalau misalnya tidak ada pasien lain, ya pasti sama langsung diatasi. Langsung diatasi. Seperti itu. Oke, nah karena yang perlu kita ketahui bersama nih Sobat JKN dan Pak Oman ya tentunya, karena orang atau pasien datang ke IGD itu banyak sekali jumlahnya mungkin ya Pak Oman, dan tidak terbatas waktu gitu, tidak terprediksi mungkin ya Pak Oman ya. Beda dengan kalau yang perawat jalan ke poli dan sebagainya atau tindakan mungkin sudah terjadwal ya. Betul. Tapi kalau IGD itu kan lebih ke dadakan gitu ya Pak Oman ya. Apalagi kalau ada ini kejadian luar biasa, misalnya Oh, iya. kecelakaan lalu lintas Iya. melibatkan banyak, ya. kemudian ada keracunan makanan. Oh gitu kan, iya, seperti itu. oke. Jadi itu sekali datang aja langsung banyak gitu ya. Nah, betul. Oke, nah ini yang Sobat JKN juga perlu tahu nih, ini sangat menarik sekali ya. Jadi yang perlu dipahami bahwa ketika keluarga pasien atau pasien merasa itu gawat darurat, sedangkan ketika diperiksa oleh dokter atau tenaga kesehatan atau tenaga medis yang di IGD itu belum tentu itu ya Pak Oman ya ceritanya intinya ya. Intinya itu. Oke, baik. Nah ini jadi menarik bahwa kadang-kadang persepsi orang memang seperti tadi ya. Nah, betul. Sudah kesakitan, sudah berdarah-darah gitu ya. Ternyata itu belum tentu gawat darurat gitu ya. Masih bisa, karena memang ada orang memang ini juga sharing ya Pak Oman ya, memang
Jadi kadang memang ada beberapa cerita misalnya, oh saya kok nggak ditangan-tangani gitu ya, lama gitu di IGD. Dibiarin, iya gitu. Apa namanya, cenderung kok dibiarin gitu. Padahal itu mungkin faktornya satu, keterbatasan SDM. Betul. Karena jumlah setiap SDM setiap rumah sakit itu berbeda. Yang kedua, faktor yang tadi Sobat JKN, bahwa pasien datang ke IGD itu tidak terprediksi, bisa barengan kebetulan banyak gitu ya Pak Oman ya. Betul. Gitu. Terus yang ketiga, ternyata setelah diperiksa itu tadi ya, setelah diperiksa di pemeriksaan awal mungkin ya, atau triase itu menunjukkan hasil bahwa tidak harus ditangani saat itu juga gitu ya. Oke, nah itu yang menyebabkan perlakuan kepada setiap pasien yang datang ke IGD itu berbeda ya Pak Oman ya. Kan kadang Pak, kalau misalnya kondisi gawat darurat itu tidak bisa oleh satu orang. Oke. Jadi kalau misalnya yang berdinas di IGD misalnya, ada 4 orang misalnya, kan satu yang melakukan pembebasan jalan napas, kemudian yang memberikan napas, yang memberikan infus. Jadi fokus kalau misalnya yang dinas berempat, 3 sudah keambil ke situ, sisanya 1 berarti kan untuk mobile periksa pasien yang lain ya, untuk menunggu kedatangan yang lain lagi gitu ya. Tapi untuk SDM-nya mungkin kebanyakan pasti fokus kepada yang gawat darurat dulu ya. Darurat dulu karena tadi intinya kan kita di gawat darurat ini supaya pasiennya itu tidak terjadi kematian organ maupun kematian jiwanya. Oke, betul. Tidak diatasi terlebih dahulu, ya seperti tadi disampaikan bahwa akan menyebabkan terjadi hal tersebut. Iya. Oke, nah sebetulnya ini kan mungkin pernah dengar juga ya, saya juga, bahwa memang di IGD itu adalah yang utama fokusnya adalah membuat pasien dalam kondisi kembali stabil ya, betul, Pak Oman ya, gitu. Karena apabila sudah stabil atau sudah membaik ya, mungkin bahasa awamnya gitu ya Pak Oman ya. Izin ini saya meminjam bahasa awam, mungkin kalau sudah membaik, itu mungkin kan akan dilanjutkan ya Pak Oman. Apakah dengan dirawat inap atau bisa sudah selesai perawatan yang di IGD lalu pulang? Nah itu seperti apa sih Pak Oman? Misalnya pasien tadi kondisi gawat darurat, kemudian diatasi kegawat daruratannya, setelah dilakukan tindakan observasi misalnya, periksa dan lain sebagainya, ternyata sudah berubah warna gitu ya, berubah warna, nanti dipindahkan ke yang label kuning. Oh, digeser mungkin ya. Nah, mungkin setelah label kuning, apakah pasiennya ini membaik pulang atau membaik harus dirawat? Nah, kalau misalnya membaik harus dirawat, kalau ke label kuning berarti apakah memerlukan ruangan intensif atau tidak. Tapi kalau misalnya tidak membaik di label merah, itu pasti harus intensif. Tapi kalau misalnya membaik, pindah ke label kuning, nanti dievaluasi lagi apakah harus di perawatan intensif atau perawatan ruang biasa. Oke, nah itu untuk observasinya itu berbeda ya Pak Oman tentunya. Observasinya itu berbeda. Setiap orang, setiap kondisi berbeda. Juga itu, setiap kondisi pasien itu pasti berbeda ya. Jadi observasi IGD itu maksimal 6 jam. Setelah 6 jam itu harus ada keputusan apakah pasien ini dirawat tadi intensif atau rawat biasa, kalau ruang penuh apakah harus dilakukan referral atau rujukan sakit lain. Oh gitu, baik. Nah ini menarik nih Sobat JKN. Jadi ada ada batas waktunya ya Pak Oman ya. Gitu, 6 jam itu untuk observasi di IGD, untuk keluar keputusan. Adapun misalnya setelah 6 jam ternyata misalnya baik intensif atau ruangan perawatan penuh, nanti kan diinfokansikan lagi ke keluarga pasien. Apakah mau dirujuk atau menunggu di IGD. Bisa seperti itu kan. Kadang kalau misalnya rumah sakit memerlukan intensif kan belum tentu juga di rumah sakit lain ada. Mungkin kita tawarkan ke keluarga pasien seperti itu. Oke. Jadi untuk tindakan selanjutnya tentunya akan dikomunikasikan ya kepada keluarga pasien kan nanti bermasalah kenapa lama-lama di IGD gitu, belum masuk ruangan juga gitu kan. Padahal mungkin kondisinya apakah ruangannya penuh. Oke, jadi ada opsi apakah bisa menunggu, apakah ke rumah sakit lain. Rumah sakit lain kita tawarkan. Kalau bersedia harus menandatangani menunggu. Persetujuan Itu disebutnya adalah penundaan pelayanan. Penundaan pelayanan ya. Jadi karena kan tidak
apa ya, tidak mudah untuk merujuk pasien karena Iya. harus sesuai dengan sistem Iya, iya. sistem rujukan dengan Iya. diabetes system. Iya, iya. Oke, jadi apa? Tidak sembarangan juga Iya. gitu ya, gitu. Mungkin terkadang kita itu mungkin kalau di posisi pasien atau keluarga pasien mungkin betul ya yang ada di pikiran itu adalah cepat ditangani, Nah, betul. gitu. Kalau nggak ada kamar ya gimana dicarikan gitu. Nah, Mungkin ada faktor juga kepanikan ya. Nah, Itu betul. Pak Oman ya. Panik, betul. Panik ya. Mungkin kalau kita di posisi keluarga pasien itu ada faktor utama yaitu panik ya, Panik, gitu. Padahal sebetulnya ketika sudah dijelaskan, sudah ditangani oleh tim IGD itu tentunya berarti sudah melalui pemeriksaan gitu ya, sudah melalui serangkaian pemeriksaan ya. Gitu. Oke. Nah, ini menarik nih Sobat JKN. Jadi ini untuk meluruskan ya pemahaman dan juga memberi informasi ya, sharing-sharing ya pengalaman Pak Oman selama ini. Jadi bahwa setiap orang itu kondisinya berbeda-beda ya Sobat JKN. Jadi tidak bisa disamakan gitu ya, tidak bisa dipukul rata gitu ya. Karena memang juga ada yang datang langsung ditangani ya, berarti mungkin memang lebih gawat darurat, lebih membutuhkan segera gitu ya Pak Oman ya. Nah, itu seperti itu kondisinya. Terus mungkin juga merasa sudah nunggu gitu ya, tapi belum juga dilakukan tindakan apa-apa gitu. Tentunya itu semua ada pertimbangannya ya Pak Oman ya. Dan kadang keluarga seperti ini, misalnya sekarang yang mengantar itu bukan keluarganya, misalnya apa ya, bisa tetangganya atau misalnya kerabatnya gitu kan. Ya. Sedangkan kan dari rumah sakit sudah memberikan info konsen gitu kan, dari awal sudah dijelaskan kan. Kadang orangnya tiba-tiba nggak ada, misalnya tukeran gitu, atau misalnya tiba-tiba mungkin ada keperluan lain digantikan sama orang yang berbeda. Yang berbeda. Nah, itu bisanya yang yang membuat konflik. Karena kan di awal sudah dijelaskan, dengan datang orang yang baru mungkin yang sebelumnya tidak menjelaskan, itu sering menjadi konflik di sini. Karena ada informasi yang tidak terputus ya, tidak berlanjut ya. Padahal sudah disampaikan ke yang awal. Dari awal. Oke. Itu yang sering membuat mungkin tadi miskomunikasi miskomunikasi dengan keluarga. Iya. Oke, jadi mungkin harus menjelaskan kembali gitu ya. Oke, siap, baik. Oke, jadi ini seperti itu ya Sobat JKN tentang gawat darurat ya pada umumnya. Nah, ini berikutnya nih Pak Oman, selama bertugas ya atau mungkin Pak Oman sudah berapa lama berarti di IGD ini Pak Oman? Di IGD itu berarti dari tahun 98. Dari tahun 98 ya. Kemudian dari 2016 pindah ke intensif. Oke. Nah, baru 2023 pindah lagi ke IGD. Oke, jadi dari 98 sampai 2019 itu di IGD. Di IGD. Berarti di intensif sebentar malah ya. Di intensif. Terus 2023 kembali lagi sampai sekarang. Nah, ini tentunya kan banyak mendapatkan pengalaman gitu ya. Terus berbagai situasi, kondisi gitu ya, dan juga karakteristik ya pasien ataupun keluarganya yang datang. Nah, ini Pak Oman mungkin boleh cerita lah ya sedikit gitu sebagai seorang petugas yang berdinas di IGD gitu ya, atau apalagi Bapak statusnya adalah kepala ruangan IGD gitu ya. Ini tentunya kan ada suka dukanya ya Pak, ada tantangannya. Ya. Ini menurut Pak Oman apa sih tantangannya Pak selama berdinas di IGD ini? Udah mungkin berapa puluh tahun gitu ya kalau diakumulasi yang 98 ke 2019 dan 2023 sampai sekarang ya, mungkin udah berapa puluh tahun nih. Tantangannya apa sih Pak Oman gitu, ataupun dan suka dukanya boleh diceritakan nih ke kita nih Pak Oman. Siap. Kalau untuk tantangan dan suka duka mungkin mulai dari diri sendiri ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya di IGD itu memang memerlukan sikap, kemudian kesabaran yang luar biasa. Karena seperti tadi disampaikan bahwa memang masyarakat datang ke rumah sakit ingin segera dilayani. Padahal setelah diperiksa memang tidak untuk tindakan segera gitu. Seperti itu. Kemudian mulai dari tenaga yang ada di rumah sakit. Karena kan kalau misalnya kita bekerja di IGD itu kan tim ya Pak ya. Mulai dari keamanan, kemudian pendaftaran, laboratorium, memang itu baik dokter, kemudian
radiografer itu kan memerlukan kerjasama tim. Iya, Kan kalau misalnya salah satu tim yang tidak ada misalnya gitu kan, Iya. jadi memang itu menjadi hambatan. Hambatan. Misalnya pendaftarannya kok tiba-tiba tidak ada gitu Iya. kan, atau misalnya penunjangnya tidak ada, nah itu menjadi hambatan. Kemudian dari fasilitas misalnya, Iya. fasilitas karena misalnya karena kan tadi pada saat terjadi peningkatan pelayanan IGD gitu ya, kadang semua bed itu kan terpakai Penuh ya mungkin. penuh gitu Iya. kan. Kemudian pasien terus berdatangan. Nah itu tantangan dan hambatannya. Mungkin dari peralatan, kemudian dari ketersediaan obat misalnya. Kan kadang ada suatu kondisi memang obatnya tidak tersedia. Iya. Sedang tidak tersedia. Sedang tidak tersedia mungkin banyak faktor ya Pak ya Iya. yang menyebabkan hal tersebut. Iya. Kemudian hal yang lainnya mungkin dari karakteristik pasien tadi, Iya. kan kadang kriteria gawat darurat menurut masyarakat itu berbeda dengan di pelayanan kesehatan. Iya, iya. Jadi memang belum satu pemikiran gitu Iya. kan. Kalau misalnya satu pemikiran bahwa memang petugasnya sedang menangani yang gawat, Iya. mungkin akan bersabar gitu, Iya, iya. akan menunggu. Oke. Nah, Begitu, Pak. oke, baik. Nah, ini menarik ya, Sobat JKN. Tentunya dengan pengalaman-pengalaman Pak Oman selama ini ya Pak, tentunya itu bisa menjadi sharing-sharing nih untuk kita gitu ya. Tapi Pak, saya ada satu yang terlupa deh tadi ya. Untuk proses awal datang Pak, ada pemeriksaan awal, triase tadi dan sebagainya, pemilahan itu membutuhkan waktu berapa lama sih Pak? Oke. Kalau triase itu Ceritanya tapi untuk setiap yang datang tuh pasti di triase ya? di triase Semuanya Pak itu? semuanya. Oh semuanya ya? Semua pasien. Oke. Jadi semua pasien itu datang ke pintu kemudian langsung diperiksa. Iya, iya. Kalau misalnya tadi untuk triase itu harus kurang dari 5 menit. Kurang dari 5 menit. Harus sudah ada keputusan. Apakah ini gawat darurat, gawat tidak darurat, atau darurat tidak gawat, atau tidak gawat tidak darurat. Yang tadi apakah label merah, kuning, atau misalnya hijau. Hijau malah ya. Oke, jadi hanya waktunya maksimal 5 menit ya berarti ya. Kurang dari 5 menit ya. Kurang dari 5 menit harus ada keputusan. Harus ada keputusan. Apakah pasiennya ini termasuk kasusnya merah, kuning, atau hijau. Hijau. Karena menentukan tindakan tadi. Selanjutnya ya. Kan tindakannya 0 menit. Iya, harus segera. langsung berarti ya. Oke, baik, baik. Nah, ini cukup menarik ya Pak Oman. Nah, itu Sobat JKN ya, informasi-informasi seputar dengan pelayanan gawat darurat ya, khususnya berdasarkan pengalaman dari Pak Oman nih selama ini di Rumah Sakit RSUD Cibabat ya, Pak Oman. Mudah-mudahan membantu dan menjadi sesuatu ilmu yang untuk sharing gitu. Iya, sharing. Gawat darurat. Betul, sehingga pemahaman ya. Iya, gitu. Biar tidak terjadi miss gitu ya. Iya, biar tidak terjadi miss. Nah, ini ya Sobat JKN. Jadi gawat darurat itu ada kriterianya ya, betul. Dan ada faktor-faktornya ya Pak Oman ya gitu. Jadi tentunya yang pertama dari kami menyampaikan bahwa ikutilah ya arahan dari petugas medis ya atau yang menangani di IGD ya. Tentunya seluruh yang dilakukan oleh petugas medis itu sudah melalui berbagai SOP mungkin ya Pak Oman, dan juga melalui berbagai hal yang sudah ditentukan mungkin ya tentunya. Jadi percayakan penanganan pasien di IGD itu kepada petugas ya Pak Oman ya gitu, atau tenaga medis yang bertugas saat itu, karena tentunya semuanya sudah diperhitungkan ya gitu. Jadi sekali lagi bukan berarti bahwa misalnya melihat orang lain dilayani lebih cepat itu padahal dia mungkin datangnya belakangan gitu ya, itu bukan menjadi faktor ya Pak Oman ya. Kalau di IGD itu faktornya bukan itu. Kalau di rawat jalan di poli mungkin iya gitu antri. ya, antri gitu. Kalau dia antri nanti banyak yang meninggal. Iya, itu tuh Sobat JKN ya. Ini dari Pak Oman tuh. Kalau di IGD pakai antrian ya banyak nyawa yang tidak terselamatkan. Betul, mungkin ya Pak Oman. Banyak kasus, banyak kriteria yang menjadi semakin kritis kondisinya mungkin ya yang gitu. Tadinya tidak perlu ICU malah perlu ICU. Nah, malah perlu ICU gitu. Jadi itu Sobat JKN ya. Jadi semua yang datang di IGD itu akan diperiksa pasti ya, pemeriksaan awal yaitu melalui triase. Itu pasti Sobat JKN. Jadi akan diperiksa awal, setelah itu akan diberikan keputusan apakah ini
masuk kriteria yang mana, seperti itu. Jadi tidak bisa dipukul rata ya Pak Oman ya, dan tidak ada mengenal siapa datang duluan gitu. Nah inilah mudah-mudahan nanti pemahaman Sobat JKN semua dimanapun Sobat JKN berada ya, yang menyimak podcast ini atau video ini nanti bisa mendapatkan pencerahan gitu ya, mungkin ya, dan mungkin nanti bisa menyamakan persepsi ya dengan petugas medis ya. Mudah-mudahan podcast ini memberikan pemahaman, memberikan pencerahan dan ilmu yang baru kepada seluruh Sobat JKN. Mungkin seperti itu untuk podcast pada kesempatan hari ini. Saya dari BPJS Kesehatan Cabang Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Pak Oman atas waktunya, atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktu untuk sharing ya, mungkin ya Pak Oman ya. Ini kita sharing dan berbagi cerita terkait dengan pelayanan IGD gitu ya, khususnya di RSUD Cibabat di mana tempat Pak Oman bertugas. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya dan Pak Oman undur diri. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.